Paniai, negeri pegunungan, danau dan harapan pembangunan yang adil. Di jantung pegunungan Papua Tengah, berdiri sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Wilayah itu bernama Kabupaten Paniai. Kabupaten ini terletak di kawasan dataran tinggi pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Udara sejuk, kabut pegunungan, dan danau-danau yang membentang menjadi ciri khas tanah Paniai sejak dahulu kala. Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini dikenal dengan nama Wisel Meren. Nama itu berasal dari 3 danau besar di kawasan Paniai yang ditemukan oleh seorang pilot Belanda bernama Frits Julius Wisel pada tahun 1938. Sejak saat itu, masyarakat Paniai mulai memasuki babak baru, berinteraksi dengan dunia luar, mengenal pendidikan modern, pelayanan kesehatan, pemerintahan, hingga perkembangan sosial dan ekonomi. Secara geografis, Kabupaten Paniai saat ini berada di wilayah pegunungan Papua Tengah dan memiliki bentang alam yang menantang. Di sebelah utara dan timur, Paniai berbatasan dengan Kabupaten Intan Jaya. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dogiai. Dengan kondisi wilayah pegunungan, Kabupaten Paniai memiliki suhu udara yang relatif dingin. Suhu maksimum tercatat sekitar 24,6 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 82,3%. Pada awal 2026, jumlah penduduk Kabupaten Paniai tercatat sebanyak 227.254 jiwa dengan luas wilayah sekitar 6.525,33 km persegi. Distrik dengan jumlah penduduk terbesar berada di Distrik Paniai Timur dengan total penduduk mencapai 37.329 jiwa. Selanjutnya, Distrik Yatamo memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.481 jiwa. Sementara itu, Distrik Paniai Barat dihuni oleh sekitar 31.638 jiwa. Di Distrik Ekatide, jumlah penduduk tercatat sebanyak 23.553 jiwa. Sedangkan Distrik Kebo memiliki sekitar 22.050 jiwa penduduk. Kemudian, Distrik Aradide dihuni oleh 14.440 jiwa. Dan Distrik Bogobaida memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.139 jiwa. Untuk distrik dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, Distrik Seribu tercatat memiliki 7.077 jiwa. Sementara Distrik Dumadama dihuni oleh sekitar 5.684 jiwa. Adapun distrik dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Distrik Pipida dengan total penduduk sebanyak 2.001 jiwa. Data kependudukan bukan sekedar angka statistik. Data ini adalah dasar penting untuk menentukan arah pembangunan daerah di saat ini dan ke depan. Dengan memahami persebaran penduduk dan kondisi geografis setiap distrik, pemerintah Kabupaten Paniai dapat merancang pembangunan yang lebih tepat, sasaran, dan lebih merata. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk distrik-distrik terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses dan mengalami ketidakadilan pembangunan. Kabupaten Paniai memiliki anggaran daerah yang sangat besar, mencapai lebih dari 1 triliun rupiah setiap tahun. Karena itu, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya terpusat pada satu distrik tertentu saja, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Paniai, dari danau hingga kampung-kampung pegunungan. Keadilan pembangunan menjadi hal penting agar tidak terjadi
kesenjangan antar wilayah. Demikian pula dalam birokrasi pemerintahan. Representasi dari semua kelompok masyarakat, wilayah adat, dan distrik di Paniai perlu diperhatikan secara adil agar pemerintahan benar-benar mencerminkan persatuan dan kebersamaan seluruh rakyat Paniai. Bukan hanya birokrasi didominasi oleh satu kelompok tertentu. Karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang membangun gedung-gedung dan jalan, tetapi juga membangun rasa keadilan, persatuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Paniai adalah tanah yang kaya akan alam, budaya, sejarah, dan manusia yang kuat. Masa depan Paniai akan ditentukan oleh sejauh mana pembangunan dilakukan secara adil, merata, dan berpihak kepada seluruh masyarakat. Paniai harus dibangun untuk semua, bukan segelintir orang, seperti yang kita saksikan selama ini. Dari Paham Paniai TV, salam.